Baik, kita lanjutkan dengan tutorial yang pertama ya. Yakni kita mau membuat web service atau REST API. Ceritanya kita akan menciptakan sebuah database, kemudian kita menggunakan web service berbasis PHP ya. Kemudian kita akan gunakan aplikasi Wix 9 kita untuk membaca database tersebut, membaca tabel playlist tepatnya. Oke. Nah, Eh, ini saya rasa tidak relevan ya. Kita bisa abaikan ini juga ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman silakan mendownload image.zip dari ULS, diekstrak, kemudian kalian masukkan ke folder C XAMPP htdocs. Dan di dalam folder C XAMPP htdocs itu, buatlah sebuah folder bernama music. Nah, di dalamnya dibuat folder bernama image. Nah, gambar hasil ekstraksi bisa teman-teman masukkan ke dalam folder image ya. Ada 5 gambar. Nah, jadi akan saya coba pandu ya, saya coba pandu. Jadi di ULS itu ada image.zip ya, silakan di-download. Oke, image.zip. Nah, ini seperti yang dilihat di sini, saya akan mengekstrak ya eh, open with ya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Eh, iya, ini ya. Jadi ada 5 gambar. Ini akan saya copy, Ctrl C, lalu teman-teman buka htdocs ya. Kemudian di dalam htdocs-nya kalian eh, buat sebuah folder ya. Tentunya foldernya namanya music. Nah, karena saya sudah punya banyak folder music, saya akan coba ganti my music ya. Seperti ini. Nah, kemudian di folder my music saya buat folder images. Di dalamnya saya akan masukin 5 buah gambar ini. Oke, seperti itu teman-teman ya, cukup gampang untuk diikuti. Nah, kemudian masih di folder yang sama kita mau membuat web service-nya. Web service itu bentuknya macam-macam. Anda bisa bikin pakai PHP atau pakai Node.js atau pakai apapun itu. Dan kita akan menggunakan code editor ya. Teman-teman Anda bisa pakai Sublime, Notepad, Visual Studio Code dan seterusnya. Hari ini saya mau coba code editor baru dari em, apa namanya ini dari Google ya, namanya eh, anti-gravity ya, anti-gravity ya teman-teman. Kalau mau coba boleh ya, tampilannya sangat-sangat mirip dengan Visual Studio Code. Oke, jadi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code harusnya tidak ada yang berubah secara behavior dan workflow menggunakan editor ini. Langsung saja kalian klik file, open folder di Visual Studio Code masing-masing. Lalu kalian belusukan ke htdocs, folder music tadi. Nah, di situ Anda tinggal klik open. Sehingga nanti Explorer kalian akan merujuk pada music dan ada folder image. Oke. Kemudian di dalam folder music tadi Anda create new file. Anda bisa pencet tombol ini. Create new file diberi nama get playlist.php. Oke. Get playlist.php. Nah, di sini teman-teman kita mau PHP buka dan kita mau tulis PHP tutup. Oke. Kita akan pakai header flow origin ya, sebentar ini saya agak lupa ini access control origin, access control allow origin. Ini juga boleh sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kalau Anda mau nambah, ini sebenarnya nggak wajib ya. Kalau Anda mau nambahkan boleh, tidak nambahkan nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu maksud dari ini ya. Hmm, maksud dari access allow control origin ya. Yang pasti, teman-teman, ini adalah gunanya agar akses ke dalam web service ini bisa melalui siapapun, dari siapapun ya, karena kita pakai wild ya, bintang. Jadi siapapun boleh akses, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan coba try catch selanjutnya. Try.
catch exception dollar $E. Oke, nah apa yang kita try? Yang kita try adalah dollar $C sama dengan new MySQL local host. Ini adalah username-nya adalah root, passwordnya kosong, dan untuk database-nya teman-teman bisa ketik music DB gitu ya, music DB. Nah, tapi karena tempat saya itu sudah ada music DB, saya ganti my music DB. Oke, kemudian untuk catch-nya di sini saya mau nge-catch exception-nya. Nah, ingat ya, kalau web service, kalian tidak boleh sekedar echo begini ya. Echo langsung dollar $EGTS ini jangan seperti ini. Kenapa? Karena web service itu outputnya selalu berbentuk JSON ya. Terutama yang kita sedang, konteks yang kita kerjakan ya, REST API web service-nya PHP, outputnya berbentuk JSON. Supaya apa? Supaya klien kalian itu bisa membacanya dengan baik. Oke, siapkan sebuah variabel dulu. Nah, kita akan selalu memiliki standar di sini ya. Standarnya adalah ada key status. Statusnya either error atau sukses. Jadi, statusnya cuma dua, error atau sukses. Tentu saja ini error. Saya akan huruf besar aja. Error. Seperti ini. Kemudian message-nya adalah connection failed boleh. Kemudian kalian tampilkan kenapa gagal connect gitu ya. Kenapa gagal connect ke database-nya. Di sini Anda bisa lihat ya. Connection fail, get message. Oke. Kemudian array ini ya, array ini harus dirubah menjadi berbentuk JSON sehingga di sini ada echo JSON encode $info ya. Ini ada exit atau Anda bisa ganti dengan die ya, supaya PHP-nya stop sampai sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita testing dulu. Eh, jangan lupa ya, jangan lupa kalian harus menjalankan service XAMPP-nya ya. Biasanya teman-teman kelupaan, kenapa kok websitenya nggak jalan? Ya itu kemungkinan besar server Apache-nya dan juga ininya MySQL database-nya belum jalan. Nah, ini ya. Kalau kalau belum jalan silakan di run dulu teman-teman ya. Oke. Nah, mari kita coba ketik localhost slash my music slash get playlist.php. Oke. Oke. Nah, ini ada warning ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah warning yang tidak kita harapkan ya. Ini warning gara-gara eh, apa namanya error reportingnya MySQL-nya masih jalan. Nah, kita akan matikan di atas ini ya. Error reporting all error reporting nol ya, nol. Nah, nol kita matikan sebentar, simpen, lalu kita reload. Nah, ya, jadi blank ya. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan ini ya. Saya akan tambahkan suatu settingan MySQL report, MySQL report error dan sebagainya. Ini teman-teman, kenapa di tempat saya blank? Karena em, error MySQL-nya itu tidak dianggap sebagai exceptions, artinya gagal ditangkap oleh exception normal ini, sehingga tidak muncul em, tulisan connection failed-nya, ya. Jadi saya terpaksa menambahkan ini, MySQL report dan seterusnya. Jadi kalau MySQL connection-nya gagal connect atau error yang lain, kita akan meminta MySQL-nya untuk men-trigger exception ya supaya nanti bisa ditangkap di try catch kita. Oke. Error reporting ini juga perlu dibuat ya supaya PHP Anda tidak menampilkan warning atau error ala PHP-nya. Kenapa? Karena bahayanya di situ nanti kelihatan biasanya itu kan errornya muncul memperlihatkan tabel apa yang error ya, database yang mana gitu ya, line code-nya nomor berapa. Nah, itu kita sembunyikan ya. Nah, kita akan mengandalkan dari try catch ini. Oke.
Baik ya, ini sudah benar ya. Status error message connection failed. Teman-teman, ini adalah data JSON string. Lanjut, kita akan melakukan query ya setelah itu ya. Nah, query-nya, oke, ini lebih lengkap ya. Oke, query-nya adalah seperti ini teman-teman. Query-nya super simple. $SQL sama dengan select all from play playlist. Oke, $SQL select all from playlist. Oke, statementnya kita buat $C prepare SQL, lalu HTML-nya di execute, lalu siapkan result, HTML get result, kemudian kalian cek if $result 6 rows harus lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Jika tidak, else, ya, kita cek ya. Jika $resultnya eh, lebih besar dari 6 rows, artinya kita sukses melakukan seleksi dari tabel playlist. Nah, jika sukses melakukan seleksi dari tabel playlist, kita akan fetch ya. Fetch itu adalah proses untuk mengambil datanya satu persatu dari hasil query kita. Siapin dulu sebuah variabel kosongan, array maksud saya, array kosongan ya, kita tampung dalam array. Lalu kita punya while ya. While $row sama dengan $result fetch ASOC ya. Teman-teman boleh pakai fetch ASOC atau fetch object ya. Nah, apa ini? Ini adalah coding untuk iterasi isi array-nya. Iterasi isi array-nya satu persatu dari awal sampai habis. Nah, sepanjang looping itu kita tampung hasil $row ini ke dalam array kosongan ya. Array kosongan yang sudah kita buat ya. Teman-teman ingat kalau di PHP kita tidak usah nuliskan nomor indeksnya secara eksplisit. Kalian bikin kosongan gini, maka PHP akan otomatis mengisikan dari indeks-indeks selanjutnya yang masih kosong. Oke, dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian teman-teman kita cek kembali. Nah, kita outputkan, jadi siapin $info, statusnya adalah sukses, dan kita punya data. Oke, datanya itu tentu saja adalah array tadi ya teman-teman ya. Oke, datanya adalah array tadi. Ini ya, $array, kurung tutup, titik koma. Yap, jadi kita punya $info yang berisi statusnya sukses. Beda dengan yang atas ya. Yang atas yang error itu statusnya error, yang ini kita statusnya sukses. Dan data akan berisi isi dari query kita. Nah, kemudian else-nya adalah $info status error no data found. Errornya. Kemudian kita mau eh, kita mau echo JSON encode $info. Seperti itu, teman-teman ya. $C close ya. Teman-teman boleh setelah connectionnya nggak dipakai kita lakukan close. Oke, ini ya teman-teman, ini adalah PHP kita. Jadi intinya adalah kita lakukan query select all from playlist. Jika sukses maka tampilkan di layar hasilnya dalam bentuk JSON string yang berupa array. Sekali lagi ada status key-nya sukses dan ada data untuk hasil array-nya. Simpan dulu. Oke, teman. Nah, kalau sudah, kita perlu mengimpor database-nya ke dalam lokal kita. Teman-teman, hari ini saya mau pakai localhost. Oke, jadi di sini eh, kalian perlu mengambil dari ULS Music DBSQL, klik kanan Save Link As. Ya, saya ulangi ya. Klik kanan Save Link As di sini. Lalu simpan aja di folder download. Nah, kemudian kalian buka yang namanya lo- localhost PHP admin. Nah, saya sudah punya banyak music di sini. Jadi saya mau bikin music baru. Jadi new, saya ketik my music. Oke, my music DB gitu ya. Tadi namanya my music DB. Saya pencet create. Nah,
Teman-teman, MySQDB-nya diklik supaya kita ada di dalamnya. Yang tentu saja tidak ada tabel apapun, masih kosong. Nah, tugas kalian adalah melakukan import. Jadi klik import di sini, choose file. Filenya pilih yang tadi kalian download dari ULS, MusicDB SQL. Lalu di bagian paling bawah sendiri, itu harusnya ada tombol Go. Tekan tombol Go-nya. Ceklik, nah beres. Sehingga kalian punya tiga buah tabel, tabel playlist song, dan songs. Mari saya kasih lihat, saya jelaskan ya, satu-satu ya. Tabel playlist ini adalah playlist, eh, data playlist yang tersimpan ya. Playlist di sini yang dimaksud adalah mirip kayak playlistnya Spotify teman-teman ya. Playlist itu kayak album gitu ya, album lagu, berisi lagu-lagu di dalamnya. Dan ini lagu-lagu EDM semua. Nah ini contoh saja sebenarnya. Ada title, ada subtitle, ada description, dan ada image URL, serta ada number lag. Teman-teman, kalau kalian mau, ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya IP address-nya supaya kita tidak tergantung pada IP address ini. Kalian bisa hilangkan kalau memang gambar tersebut kalian akses dari localhost kalian ya. Nah, nanti itu aja agak di belakang, tapi sementara saya biarkan pakai 10022. Oke. Nah, setiap playlist itu punya lagu, punya songs. Ini adalah song-songsnya, ada judul dan ada durations ya. Nah, antara playlist dan songs itu ada hubungan many to many, ya, many to many sehingga tercipta tabel baru playlist underscore songs yang ngambil ID-nya playlist dan ID-nya songs seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke. Nah, setelah kalian berhasil import, kayaknya kita akan coba reload lagi ke website ini, get playlist. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil query select all from playlist. Di blok semua, Ctrl C, lalu kalian buka JSON viewer stack.hu, ya, JSON viewer stack.hu, lalu di situ kalian tinggal Ctrl V, lalu kalian mencet viewer. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat datanya sukses terbaca ya. Jadi JSON Viewer itu selain dipakai untuk visualisasi data JSON, kalian bisa gunakan untuk memvalidasi atau memverifikasi struktur JSON kita. Kenapa? Kalau kalian salah ketik, misalkan kurung kurawalnya kurang, petiknya hilang satu, dan seterusnya, maka JSON Viewer akan ngomel ya, dia tidak bisa baca karena struktur JSON-nya invalid. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau bisa lihat begini artinya struktur JSON Anda sudah bagus, sudah bisa kebaca. Oke. Sekali lagi rule of thumb, ada objek JSON paling luar, ada key status dan success value-nya, dan ada key data bentuknya array yang punya 5 buah playlist objek. Nah, seperti itu cara membacanya. Oke, jadi kita sukses connect ke data JSON kita dan melihat isinya. Teman-teman, kalau page-nya blank seperti yang saya tadi katakan, kalian bisa nambahkan charset, ya, charset UTF-8, eh, dan juga eh, jika tadi bermasalah, ya, tidak kosong, tidak tampil apa-apa, ada kemungkinan MySQL-nya tidak dianggap sebagai exception. Jadi kita perlu nambahkan ini. Serta perlu kalian jika tidak masih blank aja, kalian bisa nambahkan charset UTF-8 di situ.